kayak marahnya juga itu menurut aku romantis ya, gimana tuh ya? Manusiawi karena almarhum itu sosok yang luar biasa untuk aku, dan dia juga ternyata teman yang baik juga, kakak yang baik, adik yang baik. Dan menurut aku film ini bukan hanya tentang bukan hanya pesan dakwahnya aja, tapi aku menunjukkan betapa almarhum ini adalah sosok orang yang pantas untuk dicintai, sangat pantas untuk dicintai. Yang aku dapat banyak banget belajar dari kisah kalian tuh, saking luar biasa sosok Amr, makanya kita tuangin di film bahwa bukan cuma perempuan aja yang melayani laki-laki, tapi laki-laki pun melayani orang yang ia cintai dengan sepenuh hati sih. Menurut aku dari sosok-sosok ustadz mungkin yang udah ada banyak di film gitu, sosok Bang Amr ini salah satu yang menurut aku inspiratif banget gitu. Dia nggak segan buat benerin kerudung istrinya, pakein sepatu buat istrinya, dan bukan berarti sebagai laki-laki jadi direndahkan oleh perempuan, nggak sama sekali. Justru malah semakin seorang istri menghormati suaminya ketika suaminya sebegitu menghargai istrinya. Ya, ya pasti dari kamu kehilangan apa mungkin ketika sampai anak kamu sempat dan akhirnya Allah berkata lain bahkan juga tidak ada seperti apa penjelasan dan kamu bisa down up and down itu Mungkin kalau misalkan hati aku bukan diciptakan oleh Allah, udah hancur berkeping-keping ya. Mungkin kalau daya otak aku bukan diciptakan oleh Allah, mungkin aku udah ngancurin otak aku sehancur-hancurnya gitu. Dan masya Allah tabarakallah, mungkin aku nggak tahu kekuatan ini asalnya dari mana. Aku nggak tahu kenapa, mungkin banyak hal yang Allah kasih ke aku. Menurut aku cobaan-cobaan seperti itu adalah hadiah. Dan mungkin kenapa Allah percayakan ke aku, mungkin karena aku bisa mencerna rasa sakit yang aku dapatkan saat itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi pelajaran buat aku, dan aku tuangkan lewat karya. Karena menurut aku kehilangan itu bukan hanya aku aja yang alami. Semua orang itu pasti pernah dan akan mengalami kehilangan, entah itu kehilangan orang yang kita sayang atau kehilangan barang pun kita pasti pernah mengalami kehilangan. Dan cuman nggak semua orang bisa menanggapi sebuah kehilangan ini adalah karunia Allah atau kasih sayang Allah. Kebanyakan kita membenci takdir kita. Dan yang aku pengen ajak lewat film ini, jangan pernah membenci sebuah kehilangan, karena kehilangan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Zira, ketika kamu menulis novel dan terlibat ke dalam di film ini, sempat nggak kamu mungkin merasakan kehadiran almarhum? Ya, beberapa kali waktu aku nulis novel ini, dan waktu itu satu scene yang sangat pas aku datang ke lokasi syuting, dan pada saat itu mungkin Kak Handa menjadi saksi aku menangis segitunya karena aku merasakan ada almarhum di situ. Aku merasa sesuatu yang pernah terjadi di aku kembali lagi terulang di kepala aku, di hadapan aku, dan aku merasa hangatnya beliau tuh ada lagi. Bisa banyaknya hangat yang dingin tuh, aku merasa hangat yang benar-benar hangat lagi. Ya makanya aku bersyukur banget. Makanya aku bilang 172 days ini punya jiwanya sendiri. Dari rasa sakit aku, dari rasa syukur aku, mungkin dia berkembang sendiri. Dari rasa bahagia aku. dan tadi kamu bilang kalau di setiap momen ada lagi nulis dan sebagainya itu ada nggak mungkin lagi sholat yang sendirian banget kamu merasa sosok beliau tuh ada masih momen ketika kamu itu nangis. Aku waktu pas ada di depan aja tadi, aku merasa ada almarhum di atas itu. Aku merasa, makanya beberapa kali aku pengen nangis, dan Brian bilang tarik nafas, karena aku tahu aku kalau udah nangis susah berhenti. Jadi entah dimanapun beliau itu pasti selalu ada di hati aku, dan pasti selalu ada, nggak bakalan pergi gitu. Kalau mimpi beberapa kali kalau memang porsi
banjirin 2 kutu udah nggak bisa ditampung kayak gitu. Tapi tadi kan kita ngomongin kamu dulu seperti apa, sekarang juga hijrah dan itu. Apa sih yang bisa beliau ubah dari kamu? Ada nggak mungkin satu kata atau satu kelakuan sikap dia bisa mengubah kamu sebegininya atau apa? Dia selalu bilang keberkahan Allah itu luas dan besar. Yang berdosa itu bukan cuma kamu, yang melakukan banyak hal itu bukan cuma kamu, tapi aku jadi nangis. Allah itu sebegitu cintanya sama manusia, sebegitu sayangnya sama manusia, bahkan sampai orang pendosa yang sangat pendosa pun pasti Allah masukin surga. Dan itu yang bikin aku optimis, bikin aku merasa oke, aku manusia, aku punya banyak salah, sampai saat ini punya banyak salah, tapi aku yakin ketika aku percaya Allah pasti ada di dekat aku, salah apapun jalan yang aku ambil, Allah pasti ngasih keberkahan. Dan itu yang selalu almarhum ngomong ke aku, keberkahan Allah tuh luas, dia bilang gitu. Dengar cerita yang seorang pelacur yang ketika aku sedih ngedenger cerita ini karena dia itu seumur hidupnya melacur, dan ketika dia meninggal dia kehausan tapi dia memberi minum ke seekor anjing, tapi Allah memberikan surga ke dia. Dan itu yang selalu menjadi pedoman aku, kayak keberkahan Allah itu luas dan itu nyata. Jadi sampai akhirnya kalau sampai saat ini tetap istiqomah kan, Amer bilang janji kan bahwa ada kamu, masya Allah melakukan ini semua gitu. Seperti apa sih perjalanan sendiri? Perjalanan hijrah itu nggak mudah untuk semua orang ya, terlebih untuk aku juga yang umur aku masih 23 tahun, yang struggle emosional aku juga masih sangat bergejolak. Tapi aku selalu merasa punya tanggung jawab lebih karena ada nama yang harus aku topang kebaikannya, ada almarhum Amer. Mungkin itu yang bikin aku bertahan sampai saat ini, karena aku nggak mau nama dia jelek. Akan aku ciptakan nama terindah, dan itu pesan terakhir aku dan surat cinta terakhir aku untuk beliau adalah keistiqomahan aku. Salah satu tempat yang mungkin icon atau menampilkan kehangatan itu kan pantai. Kamu masih suka balik ke sana nggak? Aku memang setiap stres ke pantai ya. Anak healingnya pantai. Jadi aku pasti selalu ke pantai kalau lagi ngerasa capek banget sama kerjaan, capek sama apapun yang bikin capek yang di dunia ini kan tempatnya lelah. Ya pasti ke pantai. Karena pantai itu menurut aku berisik tapi tenang. Tapi boneka duriannya masih ada sampai sekarang. Sebenarnya kalau aslinya itu boneka bear. Dan masih ada nyata sekarang. Terakhir mungkin 172 hari yang mengenang banget bagi kamu berarti ya? Iya. Jadi jangan lupa nonton 172 Days di tanggal 23 November di bioskop. Jangan sampai ketinggalan, karena ya mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa diambil. Tapi terlebih cara mencintai orang. Oke.